فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan terakhir kita masuk pada pembahasan hal. Pengertiannya apa? Maulana. Baik. Isim yang mansub yang apa? Menafsirkan keadaan-keadaan yang belum jelas. Baik. Al-ismul mansubul mufassiru lima stabhama minal hayat. Dan kemarin kita telah masuk pada syarat-syarat hal. Baik, kita baru mengambil sebagiannya, yaitu apa? Syarat hal. Inna Abdul Aziz. Hal tersebut harus berupa isim nakirah. Nah, kapan saja jatuh dalam bentuk ma'rifah bagaimana? Kalau ada hal jatuh dalam bentuk ma'rifah, syaratnya kan harus berupa nakirah. Bagaimana kalau datang dalam bentuk ma'rifah? Indak Ismail. Harus ditakwilkan ke bentuk nakirah. Baik. Seperti ja'a Zaidun wahdah. Wahdahu ini i'rab sebagai hal. Nah, tapi dia dalam bentuk ma'rifah karena idhafah kepada dhamir. Maka dia ditakwilkan ke dalam bentuk nakirah menjadi apa? Munfaridan. Nah, Zaid datang dalam keadaan bersendirian. Baik. Dan isim nakirah ini kemarin telah kita ambil juga bahwasanya mayoritasnya berupa mushtaq. Nah, berupa mushtaq. Nah, istilah ini mencakup apa saja? Ibrar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah. Terus satu lagi isim tafdhil. Baik. Kenapa kok mayoritasnya berupa mushtaq yang menjadi hal? Iqbal. Yang menjadi hal kok mayoritasnya berupa isim yang mushtaq, tidak berupa isim jamid. Kenapa? Nah, karena hal itu semakna dengan sifat. Baik. Dan sifat itu mushtaqah. Nah, sifat itu dari apa? Dari sesuatu yang mushtaq. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Syarat berikutnya, untuk hal, bahwasanya hal tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Ai ba'da jumlatin tammah. Maksudnya setelah jumlah yang sempurna.
Bimakna annahu laysa ahada juz'ayil jumlah. Maknanya dia itu bukan termasuk salah satu dari dua bagian jumlah. Kenapa ikhwan? Karena hal itu kan fadlah. Nah, hal itu fadlah. Ada dalam suatu jumlah, kita harus ingat ada yang namanya umdah, ada yang namanya fadlah. Fadlah itu sekedar tambahan. Sekedar tambahan. Dan diantaranya hal ini. Dia fadlah, yaitu tambahan. Tidak boleh menjadi salah satu dari dua penyusun jumlah. Dua penyusun jumlah itu maksudnya yaitu mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Naam. Ay ba'da jumlatin tamah. Maksudnya hal ini harus setelah jumlah yang sempurna. Maksudnya murakkabah min mubtada wa khabar. Itu jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Au min fi'lin wa fa'il, atau dari fi'il dan fa'il. Nah, setelah itu baru datang hal. Fala yakunul halu luqran fil isnadi wa in tawaqqafa husulul fa'idati alaihi. Sehingga hal itu tidak menjadi rukun dalam dalam isnad, dalam penyandaran suatu jumlah. Dia bukan menjadi musnad, bukan pula musnad ilaih. Nah, karena istilahnya yang mencakup mubtada, khabar, fi'il dan fa'il adalah musnad dan musnad ilaih. Ini yang menjadi umdah dalam suatu jumlah. Dan hal tidak merupakan salah satu dari kedua bagian itu. Wa in tawaqqafa husulul fa'idati alaihi, walaupun tersapainya faidah itu berhenti pada hal. Karena hal tetap dia menafsirkan. Menafsirkan akan ada faidah yang dia tunjukkan. Nah, tapi dalam permasalahan musnad dan musnad ilaih, hal tidak mengambil bagian. Dengan contoh nanti akan jelas. Walaysa al-muradu bi tamamil kalami an yakuna al-kalamu mustaghniyan anhu. Bukanlah maksud bahwasanya hal tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam, itu bahwasanya kalam tidak butuh terhadap hal. Maksudnya tidak seperti itu. Kenapa, ikhwan? Karena pada sebagian kondisi hal sangat dibutuhkan untuk memperjelas. Nah, bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha. Perhatikan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jumlah, ikhwan, wala tamshi fil ardi maraha. Mana umdahnya? Mana yang menjadi inti dari jumlah Hudzaifah? Wala tamshi, itu saja sudah. Kenapa? Fi'il, fa'il, ya kan? Fi'ilnya mana? Tamshi, fi'il apa? Mudhari' majzum. Nah, kemudian fa'ilnya apa? Dhamir mustatir anta. Wala tamshi anta. Kamu jangan berjalan. Ini umdahnya. Baik. Tapi apa? Tapi maknanya kan belum jelas. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh berjalan, maksudnya bagaimana? Nah, maka didatangkan penjelas-penjelas dan pelengkap-pelengkap seperti jar majrur. Nah, wala tamshi fil ardi. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Ini pun belum jelas yang dimaksudkan apa. Karena berjalan di muka bumi kondisinya sangat banyak. Nah, ternyata yang dilarang adalah apa? Salah satu keadaan seseorang yang berjalan di muka bumi, yaitu berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak.
Nah, hal ini diketahui dengan hal maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Nah, baru jelas ternyata yang dilarang adalah apa? Berjalan congkak di muka bumi. Nah, ini maksud na'am wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, ya. Perhatikan, bukan berarti hal tersebut tidak dibutuhkan, ya. Tapi dia dibutuhkan untuk menyempurnakan apa? Makna. Cuman dari sisi kedudukannya sebagai musnad dan musnad ilaih, hal tidak mengambil bagian. Paham sampai sini? Paham? Nah, intinya berarti hal itu tidak mengambil bagian dalam inti suatu jumlah. Karena dia sifatnya adalah apa tadi istilahnya? Sifatnya apa? Fadlah. Nah, sebagai apa? Unsur tambahan untuk menyempurnakan makna. Qala wala yakunu sahibul hali illa ma'rifah. Syarat berikutnya berhubungan dengan sahibul hal. Baik. Dan tidak ada sahibul halnya kecuali dalam kondisi ma'rifah. Baik. Sahibul hal yaitu yang dihukumi dengan hal. Itu maksudnya sahibul hal. Baik. Perhatikan pada contoh di atas saja. Wala tamshi fil ardi maraha. Yang dihukumi dengan hal, yang diperjelas keadaannya dengan hal itu mana? Mana yang diperjelas keadaannya dengan hal? Mukasyah. Pada contoh wala tamshi fil ardi maraha. Apanya yang sedang diperjelas dengan hal? Yaitu dhamir mustatir pada tamshi, ya kan? Antanya. Nah, dhamir anta yang terkandung dalam tamshi. Nah, kamu jangan berjalan dalam keadaan menyombongkan diri di muka bumi. Baik, atau contoh yang mudah yang perhatikan ja'a Zaidun munfaridan, sudah. Ja'a Zaidun munfaridan. Halnya mana, Rahman? Munfaridan, sahibul halnya Zaidun. Zaidun yang diterangkan. Dia disebut sahibul hal, yang memiliki hal, yang dihukumi dengan hal. Karena dia dihukumi dengan hal, maka ya dia harus berupa ma'rifah. Sebab penghukuman kepada sesuatu yang nakirah ini tidak memiliki faidah. Baik. Kama taqaddama fil amthilah, sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh. Au nakiratan bimusawwir. Atau sahibul hal ini bisa berupa nakirah tapi dengan adanya musawwir. Kita lewat istilah ini dalam masalah apa dulu? Masalah musawwir. Dalam pembahasan mubtada khabar. Dalam pembahasan mubtada khabar. Dari bahwasanya mubtada itu asalnya harus berupa apa? Mubtada harus berupa ma'rifah. Mubtada itu asalnya harus berupa ma'rifah. Kenapa? Karena dia yang dihukumi.
Zaidun qa'imun. Tidak bisa kemudian cara mengatakan rajulun qa'imun. Nah, kecuali dengan adanya musawwir, sesuatu yang membolehkan ibtidak dengan apa? Dengan nakirah. Nah, sama juga di sini, kawan. Sahibul hal asalnya harus berupa ma'rifah. Nah, kalau ditanya kenapa harus berupa ma'rifah, karena dia mahkum alaih fil hal. Dia yang dihukumi dengan hal, makanya harus berupa ma'rifah. Karena menghukumi sesuatu yang nakirah tidak memberikan faedah, kecuali kalau ada musawwir. Nah, kalau ada musawwir maka boleh menghukumi dengan apa? Dengan nakirah. Baik. Nahwu fid dari jalisan rajulun. Perhatikan. Baik. Ini contoh. Dan dalam catatan kaki nomor 3, perhatikan. Famimma yusawwihu maji al-hali minan nakirati an tataqaddama al-hal 'ala an-nakirah. Ya, an tataqaddama al-halu 'ala an-nakirah. Di antara hal-hal yang membolehkan datangnya hal dari suatu isim yang nakirah. Nah, hal itu menjadi apa? Penjelas untuk nakirah. Apabila hal ini mendahului isim nakirahnya. Baik, perhatikan contoh pertama. Fid dari jalisan rajulun. Fid dari jalisan rajulun. Nah, perhatikan i'rab nomor 4. Bidari jar majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar muqaddam. Nah, jalisan di sini hal mansub. Ya, wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Tapi dia dikedepankan atas sahibul hal. Karena rajulun yang apa? Notabene dia nakirah di sini kedudukan sebagai mubtada muakhar. Marfu' wa alamat rafi'i dhammah. Baik, sebagai sahibul hal dari jalisan. Baik. Di rumah itu dalam keadaan duduk seorang laki-laki. Dalam bahasa kita, ikhwan, dalam penerjemahannya tidak akan terbedakan dikedepankan atau tidak, karena memang tidak ada aturan tata bahasa dalam masalah ini mengenai apa? Mengenai hal, keterangan, semuanya yang kemudian atau penambahan keterangan saja. Tidak ada yang sekaya bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya jadinya sama saja. Seorang laki-laki dalam keadaan duduk di dalam rumah. Tapi perhatikan untuk sunan bahasa Arab, di antara bentuk musawwir apabila apa tadi? Intinya untuk contoh pertama ini, yaitu apabila sahibul halnya didahulukan atas isim nakirah, maka itu boleh. Kemudian yang kedua, an tukhassasan nakir au tukhassasan nakiratu biwasfin au idhafatin. Nah, musawwir yang kedua, nakirah itu dikhususkan dengan suatu sifat atau idhafah. Baik. Perhatikan contoh kedua. Fi arba'ati ayyamin sawa'a. Fi arba'ati ayyamin sawa'a.
kelengkapan ayat untuk mengetahui makna secara gamblang. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'irin. Perhatikan. Nah, fi arba'ati ayyam ini jar majrur muta'alliqan bil fi'li qaddar. Wa qaddara fiha aqwataha. Nah, jadi Allah jadikan di muka bumi gunung-gunung. Kemudian Allah berkahi. Kemudian Allah tetapkan tumbuhan-tumbuhan di atasnya. Nah, fi arba'ati ayyam, dalam jangka waktu 4 hari. Arba'ati, naam, taib, mudhaf, ayyam, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasrah. Sawa'an hal min arba'ah. Taib, mansubun wa alamatu nasbil fathah dhahirah ala akhirih. Nah ini arba'ah dia apa? Diidhofahkan dengan ayyam. Sehingga apa? Boleh untuk diberikan hal padanya. Baik, ini taksis. Jadi musawwik yang kedua yaitu apa? An tukhassasan nakirah bi wasfin au idhafah, dengan ditaksis. Baik. Contoh yang mudah ya kawan, misalnya baca ghulamu rajulin musri'an misalnya. Ini contoh paling mudah untuk apa? Sahibul hal nakirah tapi apa? Telah ditaksis dengan idhafah. Ja'a ghulamu rajulin musri'ah. Telah datang budak seorang laki-laki dalam keadaan cepat. Baik. Kemudian yang taksis dengan sifat ya kawan, taksis dengan sifat yang dicontohkan di sini juga. Contoh yang terakhir. Nanti kita baca dulu. Wa qaulihi ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Baik. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun, ini juga contoh yang didatangkan untuk musawwik berikutnya. Nah, yaitu au taqa'a an-nakiratu ba'da nafyin, atau nakirah jatuh setelah apa? Penafian. Dengan kata lain, di antara musawwik diperbolehkannya sahibul hal berupa nakirah ketika dia itu apa? Didahului dengan penafian. Wa ma ahlakna min qaryatin, tidaklah kami menghancurkan suatu kampung pun illa laha munzirun, kecuali bagi mereka telah diutus pemberi peringatan. Syahidnya mana ini? Perhatikan. Mana fiyah ahlakna fi'il fa'il. Min qaryatin di sini min silah wa taukid sebagai apa? Zaidah. Qaryatin maf'ulun bih, karena asalnya wa ma ahlakna qaryatan. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 6 ini untuk mengi'rabnya.
Qaryatin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah ala akhirih mana min dhuhuriha ishtighalul mahal fi harakati harfil jar zaid. Ya. Jadi yang menghalangi dia muncul mama ahlakna qaryatan, harusnya kan mama ahlaknya qaryatan, tapi karena datang min harful jar zaid, huruf jar tambahan, maka dia dikasrah. Tapi dia kedudukannya dalam i'rab masih sebagai maf'ulun bih. Nah, dan fungsi dari min di sini untuk apa? Untuk taukid, yaitu memberikan makna ta'mim. Tidaklah kami menganjurkan satu negeri pun, satu kampung pun, kecuali telah diutus padanya pemberi peringatan. Illa adatu hasr laha jar majrur muta'alliqan bimahdhuf khabar muqaddam. Kemudian mungdirun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Kemudian wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli nasbin 'alal hal min qaryah. Jadi hal berupa jumlah di sini. Nah, wa hiya nakiratun 'ammah li wuqu'iha fi siyaqin nafi. Nah, qaryah kan nakirah, memiliki makna umum jatuh setelah penafian. Tapi diperbolehkan untuk apa sahibul halnya berupa nakirah. Kenapa? Karena telah didahului dengan nafi. Taib. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mungdzirun. Kemudian contoh terakhir wa qira'ati ba'dihim, dan qira'ah sebagian para qurra. Qala Abu Hayyan fi mushaf Ubay. Nah, musaddiqa wa bihi qara'a ibnu Abi Ablah. Wa qira'ati ba'dihim wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqah. Baik. Di sini untuk contoh musawwik yang berupa papan sifatan, taksis berupa sifat. Nah, kenapa? Karena walamma ja'ahum wa mu'atifah lamma dzarf bi makna hin, ketika ja'ahum di sini fi'il madhi. Kemudian hak dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim alamatul jama'. Kitabun fa'ilnya min 'indillah. Min harfu jar, indi ismun majrurun bi min wa alamatul jarri kasrah dhahirah ala akhirih. Allah lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Wa dzarf ini min indillah, perhatikan muta'alliqun bimahdhuf na'at li kitab, sebagai apa? Sifat untuk kitab. Kitab dari siapa? Kitab min indillah. Musaddiqah sebagai hal dari kitab, sebagai apa? Pembenar. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqah. Musaddiqah hal untuk kitab, padahal kitab datang dalam bentuk apa ini? Kitab datang dalam bentuk apa Yusuf? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tapi dia diperbolehkan di sini dengan musawwik apa? Musawwiknya berupa taksis bisifah, dikhususkan dengan sifat min indillah. Baik. Musaddiqan bin nasb, dengan nasab. Jadi intinya untuk syarat ini akhwan, sahibul hal harus berupa ma'rifah kecuali
Nah, apabila suatu isim nakirah memiliki musawwik, boleh dia menjadi sahibul hal, dan musawwiknya ada beberapa tadi disebutkan. Nah, yang pertama halnya dikedepankan, yang kedua taksis dengan sifat atau idhofah, yang ketiga dengan apa? Didahului penafian. Taib, wuqu'ul hali dzarfan aw jaran wa majruran aw jumlah. Ini pembahasan tadi tambahan dari jurumiyah, kawan. Maka diperhatikan. Kalau di jurumiyah paling kan cuma apa? Wala yakunul hal illa nakirah, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Taib. Tiga itu. Makanya diingat-ingat tambahan dari apa yang ada di jurumiyah. Kemudian jatuhnya hal sebagai dzaraf atau jar majrur atau jumlah. Wa taqa'ul halu dzarfan nahwu ra'aitul hilala bainas sahab. Wa jaran wa majruran nahwu fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Wa yata'allaqani bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufaini wujuban. Nah, ini pembahasan tambahan dari yang ada dalam jurumiyah juga. Perhatikan. Jadi hal bisa baca tuh sebagai dzaraf. Contohnya, ikhwan, ra'aitul hilala bainas sahab. Di'irab dulu, dengan meng'irab akan apa? Akan jelas. Di'irab kasfi. Muta'alliqun bimahdhuf hal. Baina, ini syahidnya, ikhwan. Kalau ra'aitul hilal di sini apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, jelas. Nah, ra'aitul hilal bainas sahab. Baina dzarf makan. Ya, dia dzarf makan, baina kan, di antara. Aku melihat hilal, melihat bulan sabit di antara awan. Baik. Nah, di sini baina dzarf makan muta'alliq bi mahdhuf hal. Dia berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai hal. Ai ra'aitul hilala mustaqirran bainas sahab. Itu takdirnya. As-sahab mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhil kasrah dhahirah. Demikian pula kalau berupa jar majrur, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Perhatikan, i'rab dulu. Ismail. Fa'arfu atfin, sudah.
Terus jar majrur fi zinatih, jar majrur muta'alliqan bi mahdhufin hal. Naam. Takdirnya perhatikan ay kharaja kainan fi zinatih ay mutazayyinan. Naam, fa kharaja ala qaumihi kainan fi zinatih. Nah, maksudnya dalam keadaan dia apa? Berhias. Ini dengan jar majrur. Nah, wal ha dhamirun mutasirun alal mabniun alal kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, pada dua contoh ini ya kawan. Nah, hal berupa dzaraf atau jar majrur, keduanya ya ta'allaqan bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufaini wujuban, yang dia apa? Nah, muta'alliq dengan mustaqir atau dengan istaqarra yang dihadzaf secara wajib, yang sebenarnya hal hakiki yaitu yang mahdhuf itu. Makanya dalam catatan kaki nomor 5 perhatikan wal muta'allaq al mahdhuf, wal muta'allaq ini dengan fathah, yang dikaitkan kepadanya yang mahdhuf ini fil haqiqah wal hal, pada hakikatnya itulah hal. Nah, pada hakikatnya sesuatu yang mahdhuf itulah yang hal. Taib. Fa kharaja ala qaumihi kainan fi zinati atau mustaqirran fi zinati. Itu hakikatnya yang hal apa? Kainan tadi. Demikian pula ra'aitul hilal kainan bainas sahab. Nah, hakikat halnya yang mana tadi? Yaitu sesuatu yang mahdhuf, kainan. Baik, cuman karena dia itu adalah kaun yang mutlak, ikhwan, maka harus dimahdhufkan. Dan ini banyak kita dapati berkaitan dengan dzaraf dan jar majrur, ikhwan. Dia muta'alliq bi mahdhuf. Nah, yang kalau dia kedudukannya sebagai khabar, sebenarnya khabar hakikinya adalah muta'allaq tersebut, dan sekarang berkaitan dengan hal. Nah, muta'alliqun bi mahdhuf hal. Jadi hal hakikatnya ya sesuatu yang mahdhuf tadi. Baik, ini diingat-ingat. Baik, adapun kelanjutannya berupa jumlah, hal berupa jumlah, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika.